Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menganalisis penokohan dan tema prosa fiksi abad milenial, Gelang Giok Naga, Saman, dan Supernova. Anggota dari kelompok 11 yaitu Feni Anissa Rahmawati dengan NIM 12210193026, Rizky Novita Maulina dengan NIM 12210193029, Nadia Amalia dengan NIM 12210193076, Salsa Alinda Kintani dengan NIM 12210193122, dan yang terakhir Muhammad Ainun Iswak dengan NIM 12210193129. A. Definisi pendekatan struktural, penokohan, dan tema. Pertama, definisi pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan pendekatan intrinsik, yakni membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Pendekatan tersebut meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan segala hal yang ada di luar karya sastra. Kedua, definisi tema. Tema merupakan salah satu unsur intrinsik dalam karya sastra. Tema sangat menentukan sebagian besar jalan cerita. Tema adalah gagasan dasar umum, ide dan pikiran utama yang terkandung di dalam suatu cerita. Tema erat kaitannya dengan keadaan sosial dan masalah kehidupan. Yang ketiga, deskripsi penokohan. Penokohan atau perwatakan ialah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik lahirnya maupun batinnya, yang dapat berupa pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat istiadatnya, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penokohan dan tema dalam Gelang Giok Naga. Pertama, tema utama. Tema dari novel Gelang Giok Naga adalah mengisahkan pertalian para perempuan Cina dari ruang dan waktu yang berbeda dengan pewarisan sebuah gelang giok sebagai perantara penceritaan. Pengarang menggambarkan tema menggunakan tingkat sosial. Selanjutnya, B. Tema tambahan, perempuan harus tinggal dan mengurus mertua. Yang pertama, tingkat sosial. Dalam kehidupan keluarga tradisi Tionghoa, mertua perempuan memiliki kedudukan tinggi karena memiliki otoritas untuk mengambil keputusan. Mereka tidak segan bersikap keterlaluan kepada menantunya karena menganggap di bawah kekuasaannya. Ia merasa dengan kekuasaannya itu ia berhak memperlakukan menantunya sekehendak hati. Penyiksaan Tai-Tai kepada ibunya dilakukan ketika ayahnya sedang tidak berada di rumah. Pola tersebut berkelanjutan pada generasi setelahnya. Perlakuan tersebut muncul sebagai akibat adanya tradisi yang mengharuskan keluarga baru Tionghoa harus tinggal pada keluarga suami. Menantu perempuan dituntut untuk mendekatkan diri dengan keluarga suami dan mengabdi kepadanya. Tokoh Asui meskipun sudah 2 tahun menikah dengan suaminya, Qian Li, ia masih tinggal dengan keluarga besar suaminya. Suaminya merantau ke Batavia, sedangkan ia tetap tinggal untuk merawat mertuanya. Kedua, perempuan harus mengikuti agama suami, yaitu tema tingkat divini. Perempuan Tionghoa ketika menikah harus mengikuti jalan hidup suaminya sebagai pihak yang berkuasa atas dirinya, termasuk meninggalkan keyakinan agamanya. Hal itu mutlak dilakukan sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan sebagai seorang istri. Alin beralih keyakinan disebabkan oleh dorongan cinta yang besar oleh pasangannya yang memeluk agama Kristen. Bukan karena mengimaninya, tetapi semata-mata atas perintah laki-laki pasangannya. Mulai saat itu, ia menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang Kristen sebagaimana harapan Cornell. Alin bertekad untuk memulai kehidupan barunya bersama Cornell dalam falsafah Kristen. Ia menanggalkan keyakinannya yang dulu untuk memuluskan jalannya, membentuk kehidupan berkeluarga yang bahagia bersama Cornell dan kedua putrinya. Yang kedua yakni penokohan.
Berikut analisis penokohan atau tokoh-tokoh yang berperan dalam novel Gelang Giok Naga. Yang pertama, Alin. Sifat-sifat Alin sesuai dengan stereotip Tionghoa yang telah terbangun di masyarakat, yakni kaya dan pandai berdagang. Ia pun menjadi rentenir, seorang yang meminjamkan uang dengan bunga yang cukup besar. Stereotip kaya, pintar berdagang, dan pemeras uang rakyat terrepresentasi dalam tokoh Alin. Seiring dengan stereotip kaya, sifat kikir akan secara otomatis dilekatkan pula pada etnis Tionghoa yang kaya. Pada novel Gelang Giok Naga, sifat kikir Alin ditunjukkan kepada Aswi, perempuan yang dari seetnis dengannya. Alin memang kaya dan memiliki sifat buruk, tetapi bukan berarti ia tidak acuh pada lingkungan sekelilingnya, seperti pada kutipan berikut. Entah masih ingat tidak, ternyata Popolin banyak cincong langsung memberi uang yang diminta. Popolin cuma berpesan jika memungkinkan, panitia lebih baik menyewa gambang kromong dari kampung Sewan Tangerang saja. Popolin bahkan menyediakan mobil beserta sopir untuk mengantar kami. Yang kedua yakni Aswi. Aswi adalah orang yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bukan untuk menimbun kekayaan, ia tidak sesuai dengan stereotip yang mengatakan bahwa etnis Tionghoa identik dengan kekayaan dan tukang mencari keuntungan. Aswi dapat membaur dengan tetangganya, menempati rumah kontrakan yang luar biasa sempit. Interaksi dengan tetangga menjadi hal yang tidak bisa dihindarinya. Kedekatan ini ditunjukkan ketika Aswi bertindak sebagai perias acara 17 Agustusan. Aswi bertindak secara langsung dengan gadis-gadis pribumi di lingkungannya yang berdandan untuk perayaan itu. Tidak ditunjukkan rasa risih ketika gadis-gadis ini harus meminta bantuan seorang totok Tionghoa. Seperti pada kutipan, terdengar pikiran gadis-gadis karena rambut mereka ditarik-tarik oleh mamaku yang bertindak sebagai salon dadakan. Semuanya sekarang memiliki sanggul jempol di ujung kepala seperti aku. Yang ketiga, Xuanlin. Xuanlin digambarkan sebagai sosok gadis yang pintar dan seakan serba tahu, berwawasan pengetahuan luas dan adaptif. Xuanlin kecil adalah seorang anak yang dibesarkan di tengah keluarga yang masih memegang adat Tionghoa, tetapi ia tidak segan bersosialisasi dengan pribumi. Xuanlin merupakan sosok perempuan yang hidup dengan sederhana dan sangat berbaur dengan masyarakat di lingkungan rumahnya. Ia tidak memilih-milih temannya berdasarkan etnis atau status ekonominya. Hal ini ditunjukkan dengan persahabatannya dengan Nasir dan keterlibatannya dalam acara-acara di kampungnya, seperti acara 17 Agustusan. Xuanlin adalah seorang peranakan yang bijaksana, nasionalis, dan tidak eksklusif. Sifat yang sejak kecil telah diperlihatkannya itu berkembang pesat dan menonjol saat ia menjadi mahasiswa. Kemudian yang keempat yakni Yang Kuwei-fei. Yang Kuwei-fei adalah salah satu selir kesayangan Kaisar Jiaxi yang bergelar Kaisar Putra Langit. Sebagai selir kesayangan Kaisar, Yang Kuwei-fei tergolong istimewa. Sebagai seorang selir, Fei memiliki kemampuan di atas rata-rata. Fei sangat cantik, cerdas, menguasai berbagai bidang pengetahuan dan seni, termasuk taktik perang. Ia memantapkan kedudukannya sebagai selir yang tidak biasa dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Fei harus memerankan berbagai peranannya pada saat yang sama. Antara lain sebagai seorang penasihat, seniman, sekaligus seorang psikolog. Karakter naga dalam diri Fei adalah untuk memberikan semangat, kesenangan, ketenangan, dan kesejukan kepada Kaisar sebagai makhluk hampa hasil konstruksi situasi dan kondisi lingkungan sosialnya. Yang ketiga, eksistensi penulis perempuan pada novel berikut yang mewarnai kancah kesusastraan Indonesia. Penulis novel Gelang Giok Naga ini adalah seorang wanita cantik bernama Leni Helena yang saat ini menetap di Houston, Texas. Leni mengatakan bahwa naga memegang peranan penting dalam masyarakat Cina
Ia tidak hanya sebagai simbol kebanggaan kekaisaran, namun juga sebagai pelindung sekaligus pembawa bencana yang tidak bisa diremehkan. Semangat eksistensi keperempuanan yang begitu kuat juga dituturkan dalam novel ini. Hal ini dicerminkan oleh 3 orang wanita yang bernama Alin, Asui, dan Swanlin. Alin wanita tegar dan pandai, serta baik ketika ia menjadi nyai. Ia adalah nyai yang cerdas dan mau belajar banyak hal. Asui adalah wanita yang digambarkan sebagai wanita yang berhasil mengatasi kesulitan hidup ketika ditinggal mati oleh suaminya. Dan Swanlin merupakan perwakilan wanita modern. Ia digambarkan sebagai tokoh wanita yang cerdas dan berperan dalam perjuangan reformasi. C. Analisis penokohan dan tema dalam novel Saman. Tema utama. Tema dalam novel Saman karya Ayu Utami, menurut tingkatan Shipley, tema ini berada pada tingkatan tema organik. Karena tema karya sastra tingkatan ini lebih banyak mempersoalkan seksualitas, suatu aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Usaha yang ingin disampaikan dalam Saman dapat dilihat dari permunculan tokoh Sakantula dan Cok yang dapat melakukan hubungan seksual dengan sejumlah laki-laki dan diantaranya mereka belum ada pernikahan. Selain itu, Yasmin sebagai tokoh yang mempunyai suami dapat melakukan hubungan seksual dengan tokoh yang bernama Saman yang bukan suaminya sendiri. Contohnya pada kalimat, "Aku tak tahu bagaimana aku akhirnya melakukannya ketika usiaku menjadi begitu malu. Namun ada perasaan lega luar biasa sehingga aku terlelap." Saman halaman 177. B. Tema tambahan. Tema tingkatan sosial. Pada novel Saman ini terdapat tingkatan sosial yang mengenai nuansa politik yang berhubungan dengan negara yang mengkritik kinerja aparat Orde Baru, di mana aparat mengklaim tanah-tanah penduduk lubuk rantau sebagai tanah perusahaan. Demi membenarkan tindakan itu, para menunjukkan surat pengantar dari Bapak Gubernur. Hal ini dibuktikan dengan kalimat, "Persoalan itu saya tanyakan pada bapak-bapak di perusahaan. Kami cuma bertugas menjalankan perintah Bapak Gubernur." Saman halaman 90. Karena merasa persoalan tak akan segera selesai, wis pergi ke Palembang, Lampung, dan Jakarta. Setelah memotret desa dan mengumpulkan data-data tentang dusun mereka yang telah maju, ia mengunjungi kantor surat kabar dan LSM. Saman halaman 92. Tema tingkatan divine. Pada tahap ini, kehalusan dan keruncingan sudah mencapai batas akhir. Dalam tingkatan tema divine, manusia sudah mulai membicarakan penciptanya. Dibuktikan pada kalimat, "Sakraman Prebitrat." 3 lelaki yang berkasut itu telungkup mencium ubin katedral yang dingin. Pada mereka telah dikenakan stola dan kasula. Saman halaman 41. Yehuda juga mempunyai seorang menantu dikala rambutnya tekah memutih. Nama auta sulungnya berbuat salah sehingga Tuhan murka dan mencabut nyawanya. Saman halaman 187. Keterkaitan tema. Tema dalam novel ini memasuki era milenial, di mana tema pada tahun atau abad ini lebih beragam dibandingkan dengan bertahun-tahun sebelumnya. Latar belakang Saman adalah ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Di dalam novel ini sendiri, selain unsur-unsur seks yang Ayu Utami masukkan, ia juga menjuruskan keprihatinannya pada kerasnya represi Orde Baru. Terciptanya Saman karena adanya ketidakadilan memang benar. Ayu Utami sudah banyak mengkritik dan merasakan ketidakadilan mengenai bagaimana perempuan dianggap rendah atau tabu untuk menyuarakan seksualnya. Ia ingin kesamaan hak didapat kaum Adam dan Hawa, karena pada masanya perempuan ditelantarkan oleh sistem patriarkis. Latar belakang lainnya terciptanya Saman juga erat hubungannya dengan politik. Di masa Orde Baru, kekuatan politik adalah mutlak, artinya segala hampir digerakkan oleh pemerintah. Yang kedua, penokohan. Berikut penokohan para tokoh yang berkontribusi signifikan pada beberapa peristiwa penting dalam novel.
Yang pertama, Wisanggeni atau Saman. Tokoh Wisanggeni dihadirkan sebagai pribadi yang konfliktual, sangat terpengaruh dengan pengalaman masa lampaunya untuk membentuk minatnya di masa mendatang. Tokoh Wisanggeni dikenal sebagai tokoh yang baik hati, cuek pada wanita, lembut dan jujur. Ciri-ciri dari Wisanggeni atau Saman tidak banyak diungkapkan di dalam novel, dan hanya di bagian akhir cerita, ketika dirinya berkirim surat dengan tokoh Yasmin untuk mengirimkan diari miliknya yang telah diedit, di mana saat itu ia telah melewati banyak tragedi besar di dalam hidupnya. Ia mendeskripsikan bentuk fisiknya, tampak dalam kutipan berikut. Tak tahu bagaimana Yasmin tertarik padaku yang kurus dan dekil, ia begitu cantik dan bersih. Hari itu ia terus membuat badanku terutul. Yang kedua, Laila. Tokoh Laila merupakan wanita berpostur mungil dengan potongan bob yang di masa remajanya ia jatuh cinta kepada tokoh Wisanggeni, yang pada saat itu Wisanggeni merupakan seorang pastur junior. Laila digambarkan sebagai tokoh wanita yang sangat gemar memberi berbagai benda atau karya cipta yang dibuatnya sendiri bagi laki yang disukai olehnya. Hal tersebut diungkapkan oleh sahabatnya, Syakuntala, ketika Laila jatuh cinta kepada tokoh Wisanggeni. Tampak pada ungkapan sahabat Laila guna mendeskripsikan karakteristik Laila ketika menjalin hubungan dengan seorang pria. Cintanya mirip devosi, isinya cuma pujian dan keinginan memberi. Yang ketiga, Yasmin Moninka. Tokoh Yasmin dilukiskan sebagai wanita perfect. Yasmin berprofesi sebagai seorang pengacara yang bekerja di kantor milik ayahnya sendiri, Joshua Minangka dan Partners. Yasmin merupakan wanita berkulit bersih, tubuh langsing, seperti yang digambarkan oleh tokoh Syakuntala mengenai Yasmin. Sejak kecil ia dibentuk orang tuanya untuk menghabiskan waktu dengan hal yang produktif. Ibunya memaksanya kursus balet, piano, berenang, dan bahasa Inggris sejak kelas 2 SD, dan ia menjadi serba bisa. Ia tak pernah mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah. Kadang ia malah mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah. Pengetahuannya yang luas kadang membuat dia menjadi teman bicara yang melelahkan, karena ia suka memborong pembicaraan. Kini ia pun tak datang untuk berlibur. Dia sekalian mengerjakan suatu urusan dengan Human Rights Watch yang kantornya juga di New York. Yasmin memang sering mengurusi orang-orang yang haknya dilanggar. Kadang dia menyebut dirinya aktivis. Yang keempat, Syakuntala. Tokoh Syakuntala merupakan tokoh yang banyak bercerita mengenai tokoh lain, khususnya sahabat-sahabatnya, Laila, Yasmin, dan Cok. Sisi penokohan Syakuntala diungkapkan oleh olehnya. Tokoh ini dikisahkan memiliki permasalahan dengan anggota keluarganya, terutama kepada ayahnya. Di awal subbab dalam novel, Syakuntala menceritakan sedikit profilnya sendiri. New York, 28 Mei 1996. Namaku Syakuntala. Ayah dan kakak perempuanku menyebutku Sundal, sebab aku telah tidur dengan beberapa lelaki dan beberapa perempuan. Meski tidak menarik bayaran, kakak dan ayahku tidak menghormatiku. Aku tidak menghormati mereka. Yang kelima, Cok. Tokoh Cok ada dalam lingkaran persahabatan Laila, Yasmin, dan Syakuntala. Hanya saja keterlibatannya tidak aktif dan lebih banyak diceritakan. Tokoh Cok dalam cerita terkenal karena kegemarannya berganti-ganti pasangan. Cok di dalam novel tersorot karena kisah perkawanannya dengan Laila, Yasmin, dan Syakuntala, tapi juga menarik perhatian karena bersama Yasmin terlibat dalam upaya perlarian tokoh Saman demi menghindari kejaran pihak-pihak yang memburu Saman. Selanjutnya, Sihar. Tokoh Sihar merupakan seorang lelaki yang telah menikah dan bekerja untuk Seismoclips. Berusia pertengahan 35 tahunan dengan kacamata silinder. Tokoh ini menjalin hubungan terlarang dan diam-diam dengan tokoh Laila. Sihar merupakan lelaki Batak, insinyur analis kandungan minyak. Sihar digambarkan sebagai lelaki nekat, acuh, sekaligus sopan jika dirinya sedang bersama seorang wanita. Hal tersebutlah yang membuat tokoh Laila jatuh hati padanya. Tampak dalam kutipan berikut.
Lalu ia memperkenalkan orang-orang servis itu kepada tamunya. Yang pertama adalah Zihar Situmorang, insinyur analis kandungan minyak, orang yang membuat Laila tertarik karena ketidakacuannya dan posturnya yang liat, juga rambutnya yang terlihat kelabu karena serat-serat putih mulai tumbuh berjarakan. Selanjutnya, tokoh Rosano. Tokoh Rosano adalah pria necis dan tercukur dengan gaya yang ramah, manis dan angkuh. Rosano juga digambarkan sebagai tokoh yang menyukai penghormatan atas dirinya. Tampak dari salah satu lukisan percakapan antara Rosano dan Zihar. Lelaki yang diajak bicara bergumam, entah apa, sebelum akhirnya menjawab, "Aku masih harus dicek sebentar. Sepertinya kita juga belum bisa bekerja, Pak. Analis mood logger, tekanan di bawah naik. Kita harus menunggu dulu, Pak." Laki-laki itu terdengar sengaja memberikan tekanan pada kata Pak, bukan dengan hormat, melainkan seperti mempermainkan kesombongan Rosano yang agaknya senang jika orang-orang memanggilnya begitu. Keduanya sebetulnya seusia, sekitar 35. Barangkali Rosano lebih muda. Ibu Wisanggeni. Tokoh Ibu Wisanggeni dalam novel tidak disebutkan siapa nama sebenarnya, namun sedikit diinformasikan bahwa tokoh Ibu Wis ini merupakan Raden Ayu. Tokoh Ibu Wisanggeni digambarkan sebagai dua sosok yang berbeda dalam satu tubuh, atau dapat dikatakan kadang ia berada dalam keadaan sadar, namun kadang juga ia dalam alam bawah sadar. Tokoh Ibu Wis lekat dengan kemisteriusan. Tokoh Ibu Wis lekat dengan kemisteriusan yang kegemarannya merawat keris dan barang-barang kuno dengan hikmat. Peristiwa adi duniawi yang dialami oleh ibunya yang tak seorang pun mampu memahaminya. Di balik kemisteriusannya, tokoh Ibu Wis ini memiliki sifat penyayang. Yang selanjutnya Anson. Tokoh Anson secara fisik cacat di salah satu wajahnya. Salah satu matanya mengalami kebutaan. Tokoh Anson menjadi cukup penting karena keterlibatannya dalam membunuh petugas perkebunan yang dianiaya oleh massa karena memperkosa istri dari tokoh Anson. Selain itu, Anson juga melakukan tindakan kriminal dengan membakar pos-pos penjagaan serta membakar pabrik. Dirinya menjadi salah satu tokoh yang diburu aparat karena diduga sebagai dalang tindakan-tindakan kriminal. Yang selanjutnya Upi. Tokoh Upi merupakan tokoh di dalam novel yang tidak waras. Tokoh Upi kendati secara mental cacat, namun memiliki kelebihan seperti yang telah diungkapkan di atas, yakni menggosokkan selangkangannya pada benda-benda, hewan, dan kadang lelaki pun iseng memanfaatkan tubuhnya untuk memuaskan hasrat. Tokoh Upi dikenal warga karena hal tersebut. Mak Argani. Tokoh Mak Argani merupakan ibu dari tokoh Upi yang berusia 40 tahunan. Mak Argani digambarkan sebagai perempuan yang sangat menyayangi anaknya, khususnya Upi yang kendati cacat namun tetap dipeliharanya. Dalam kasus Upi, memang kesulitan ekonomi membuat dirinya dan keluarganya hanya mampu bersikap pasrah karena tidak sanggup mengobatkan. Mak Argani merupakan wanita yang santun jika bertemu dengan orang asing, khususnya orang yang berasal dari kota. Dirinya selalu menyebut tamunya dengan Pak, seperti yang dilakukannya pada tokoh Wisanggeni ketika berjumpa dan terus berlanjut hingga Wisanggeni tinggal cukup lama di Lubuk Rantau. Selanjutnya Romo Daru. Tokoh Romo Daru merupakan lelaki tua yang merupakan pastor senior yang dilobi Wisanggeni agar dirinya dapat ditugaskan di Prabu Mulih. Romo Daru merupakan salah satu pastor yang berpengaruh karena suaranya selalu didengar dalam rapat kuskupan. Selain itu, dirinya juga memiliki apa yang disebut Wisanggeni sebagai suatu kelebihan, yakni namun lebih dari itu bagi Wis, Romo Daru yang banyak menghabiskan waktunya di persemedian Ordo Karmel di lereng Gunung Sindangeret dikenal karena kesanggupan khusus. Roh Kudus memberinya 1 dari 7 karunia, yakni mata untuk berhubungan dengan dunia yang tak nampak serta iman sebiji sawi untuk mengusir roh-roh jahat. Selanjutnya Peter Westenberg. Tokoh Peter Westenberg merupakan atasan tokoh Wisanggeni yang membantunya mendapatkan izin dan dukungan dana dari gereja agar dapat menjalankan tugas parokial di Prabu Mulih. Peter Westenberg adalah lelaki Belanda tua yang ahli bahasa-bahasa Melayu.
Yang terakhir tokoh Sudoyo. Tokoh Sudoyo merupakan ayah dari Wisanggeni. Sudoyo sesungguhnya bukan nama sejak kecil, dia memilihnya ketika telah dewasa. Sudoyo diceritakan merupakan pegawai Bank BRI yang berdinas di Prabu Mulih. Sudoyo merupakan tokoh yang rasional, tidak mempercayai hal-hal yang sifatnya gaib, dan beragama dengan baik. Hal tersebut tampak dari keengganannya untuk mencari jawaban alternatif dari 2 kali menghilangnya jabang bayinya di kandungan serta kematian putrinya ketika baru berusia 3 tahun setelah dilahirkan. Yang ketiga, eksistensi penulis perempuan pada novel berikut yang mewarnai kancah kesusastraan Indonesia. Novel ini ditulis oleh pengarang Ayu Utami. Ayu Utami membuat karya-karya yang ditulisnya sebagai upaya menciptakan wacana seksualitas dari sudut pandang perempuan. Munculnya pengarang perempuan dalam kancah penulisan sastra Indonesia tahun 2000 dilatar belakangi oleh para pendahulunya, bahkan sejak tahun 1930-an. Bedanya, kalau pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah perempuan yang terjun kancah penulisan sastra dapat dihitung dengan jari tangan. Pada periode 2000-an, sampai saat ini jumlah mereka dapat dikatakan begitu menggembirakan. Maka kemudian terbitlah karya pertamanya Saman, yang membuat namanya dikenal banyak orang, juga sebagai acuan utama dari munculnya era sastrawangi, yakni genre sastra baru yang muncul pada tahun 2000-an. D. Analisis penokohan dan tema dalam novel Supernova. Yang pertama, tema. Tema karya sastra tingkat ini lebih banyak mempersoalkan tentang kehidupan individualisme. Kehidupan yang hanya memikirkan diri sendiri, namun tidak memikirkan orang lain, khususnya kehidupan individual pada novel Supernova 3 karya Dewi Lestari. Novel ini mencerminkan kehidupan manusia metropolitan dengan hiruk-pikuk masyarakatnya, karena budayanya yang diangkat ke dalam novel ini adalah budaya masyarakat kota. Keterkaitan tema pada novel Supernova 3 karya Dewi Lestari. Tema karya sastra ini lebih banyak mempersoalkan tentang kehidupan individualisme, kehidupan yang hanya memikirkan diri sendiri, namun tidak memikirkan orang lain. Jadi, keterkaitan tema di novel Supernova 3 di tahun 2004 yaitu menjelaskan tentang hiruk-pikuk masyarakat, karena budaya yang diangkat ke dalam novel ini adalah budaya masyarakat kota. Kehidupan masyarakat kota juga cenderung individual atau sendiri-sendiri. Namun pada novel ini Dewi Lestari mengangkat sebuah kehidupan manusia modern di perkotaan dengan dipadukan bersama dengan ilmu pengetahuan. 2 penokohan. Yang pertama, Elektra, Aku. Elektra, Aku adalah tokoh utama dalam novel Supernova 3, Petir karya Dewi Lestari. Sifat yang dimiliki tokoh Elektra antara lain pemalas, irasional, demokratis, mandiri, tabah, kreatif, tidak mudah putus asa, peduli, perhatian. Berikut ini salah satu kutipan yang menggambarkan sifat yang dimiliki Elektra. Aku si bungsu, pemalas yang jarang punya aksi. Wati, si sulung hiperaktif yang beraksi, dan Dedi menatap kami dengan tatapan yang sama. Baginya hidup memang bukan siapa yang unggul di atas siapa. Tokoh yang kedua yakni Wati. Wati adalah kakak Elektra. Sebagai seorang kakak, tokoh Wati memiliki sifat hiperaktif dan suka bereaksi, baik, rapuh, dan suka pamer. Berikut adalah kutipan yang menunjukkan sifat Wati. Wati si sulung hiperaktif yang selalu beraksi, dan Dedi menatap kami dengan tatapan yang sama. Baginya hidup memang bukan siapa yang unggul di atas siapa. Dan yang ketiga, Wijaya atau ayah. Diceritakan bahwa ayah Elektra adalah orang yang sederhana, pendiam, serta ayah yang baik bagi anak-anaknya. Semangat kerja ayah Elektra patut menjadi contoh. Ayah Elektra juga tipe orang yang tidak suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hal itu dapat kita lihat dari kutipan berikut ini. Perlu kalian ketahui bahwa Dedi itu ayah yang pendiam. Kenangan masa kecilku tentangnya otomatis tidak banyak, sekalipun beliau praktis satu-satunya orang tua yang kumiliki. Ibu Sati adalah seorang pemilik toko yang menjual keperluan-keperluan klinik dan merupakan seorang
instruktur meditasi dan yogi yang kelak membimbing Elektra. Ibu Sati memiliki sifat yang ramah, kreatif, penyayang, suka menolong, sensitif atau punya kepekaan, berharisma dan bijak. Berikut salah satu kutipan yang menggambarkan sifat Ibu Sati. Seorang ibu gemuk umur 40-an, berwajah hangat, tersenyum lebar, tampak seperti turunan India. Pakaiannya putih-putih serba longgar, seutas kalung manik-manik di leher, selopnya juga full terbuat dari manik-manik. Manis sekali. Ini saya bikin sendiri, katanya ramah. Setelah melihat mataku yang terhenti di kakinya, cari apa, Dik? Ia bertanya seraya menyelisip ke bagian dagangannya siap melayaniku. Selanjutnya tokoh Patrick. Patrick adalah teman Elektra sewaktu kuliah yang sekarang membuka usaha rental internet. Patrick merupakan salah satu orang yang berperan penting dalam mengubah hidup dan dunia Elektra. Patrick mengajari Elektra dasar-dasar mengenai internet dan bahkan membuat email untuk Elektra. Patrick merupakan orang yang mudah tersinggung, suka memanfaatkan kelemahan orang lain, dan kurang percaya diri terhadap nama yang dimilikinya. Selanjutnya, tokoh Kewoy. Kewoy adalah teman Elektra sewaktu masih menjadi member di warnet Patrick. Kewoy merupakan seseorang yang suka membantu karena tanpa diminta dia menawarkan diri menemani Elektra untuk membeli komputer. Selain suka menolong, Kewoy juga seseorang yang selalu bersemangat. Di samping sifatnya yang suka menolong dan selalu bersemangat, Kewoy memiliki sifat penakut dan mengidap Tony atau Empret. Tony atau Empret adalah tokoh yang dihadirkan pengarang sebagai salah satu orang yang membantu Elektra untuk menggapai cita-citanya sebagai seorang pengusaha warung internet. Empret merupakan orang yang menyenangkan dan suka tertawa. Hal inilah yang membuat Empret memiliki banyak teman dan komunitas. Ia juga merupakan orang yang serius dan tegas kalau sudah berbicara tentang pekerjaan atau bisnis. Walaupun sudah sukses, Empret tidak pernah bersikap sombong. Dia pun selalu membantu orang-orang dan pengusaha kecil. Empret juga digambarkan sebagai seseorang yang tertutup apabila menyangkut masalah perasaan atau masalah pribadi. Mi-un. Mi-un adalah tokoh yang dihadirkan pengarang sebagai teman Tony alias Empret yang juga merupakan salah satu karyawan Elektra. Sifat yang dimiliki Mi-un dapat kita lihat dari kutipan berikut. Membaca air mukaku, Mi-un berbaik hati memperjelas sekali lagi. Banyak hal yang gak perlu kedengaran bunyinya, tapi kelihatan tindakannya Etra. Sampai kiamat, gue rasa Empret gak bakal pernah kirim bunga atau surat cinta. Tapi dari hari pertama dia suka sampai kiamat nanti, gue yakin dia akan jadi orang yang siap diandalkan. Oke? Dari kutipan tersebut, kita bisa lihat bahwa Mi-un memiliki sifat jujur dan berbicara apa adanya. Selanjutnya, tokoh Mas Yono. Mas Yono adalah tukang nasi goreng yang masakannya terkenal enak, yang akan membuka warung dan berjualan di depan rumah Elektra. Mas Yono juga merupakan salah satu sahabat Tony yang bersedia pensiun dari truk aspal dan membantu Tony membuka warung. Mas Yono merupakan orang yang baik dan seorang yang bekerja keras. Sebagai seorang pedagang, Mas Yono tidak terlalu mementingkan keuntungan, tetapi ia lebih memilih mengutamakan kepuasan para pelanggannya. Dan yang terakhir, Ni Asih. Ni Asih adalah tokoh yang dihadirkan pengarang sebagai seorang paranormal. Karena merasa takut dan terus dihantui oleh hal-hal gaib, Elektra pun pergi menemui Ni Asih. Namun tanpa disengaja, Elektra menyetrum Ni Asih hingga pingsan. Ni Asih itu memiliki orang yang memiliki rasa percaya. Eksistensi perempuan pada novel Supernova 3. Prinsip hidup mandiri tanpa berhutang. Sejak kecil, Elektra terbiasa menabung. Kebiasaan ini ternyata membawa dampak baik bagi Elektra, sehingga dia mampu mengontrol keuangannya, mengingat pada masa krisis tidak ada lagi orang yang diharapkan untuk membantunya. Menabung adalah pilihannya dan dia bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya tanpa harus berhutang dengan orang lain. Yang kedua yaitu perempuan karir dan mandiri. Perempuan karir dan mandiri
bukan merupakan hal asing di kalangan masyarakat awam, apalagi di daerah perkotaan. Elektra yang menyadari keterbatasannya dan juga bukanlah gadis cantik seperti kakaknya, Wati, namun dia tidak pesimis bahwa dia bisa hidup mandiri tanpa tergantungnya pada kakaknya, apalagi pada kakak laki-laki. Yang ketiga, perkawinan dan materi. Di sebagian besar tempat masih terdapat perbedaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Masyarakat membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Namun kadang-kadang muncul pula kekerasan pada perempuan. Kekerasan itu dikarenakan tidak adanya keseimbangan kekuatan gender antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam perkawinan dianggap sebagai solusi untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan materi tanpa harus bersusah payah untuk mencari pekerjaan. Yang keempat yaitu cinta dan keyakinan. Cinta dapat merubah perilaku seseorang. Wati yang pada awalnya adalah seorang gadis yang taat beribadah dan rajin ke gereja, kemudian terjerumus dalam pergaulan bebas. Cinta Wati begitu besar terhadap Atam, mampu mengubah sikap dan cara pandang Wati dalam menilai cinta dan keyakinan. Wati dulunya adalah perempuan taat beribadah di gereja, kini demi mewujudkan dan memperjuangkan cintanya, dia harus rela melepaskan keyakinan yang dianutnya sejak kecil. Wati banyak berjuang demi mendapatkan cinta yang diharapkan dan membuatnya berbahagia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.